Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fitriani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang integral tak tentu yang bisa kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, untuk soal yang pertama yang akan saya bahas seperti yang sudah tertera di jurnal, yaitu integral ini bisa digunakan untuk menghitung kecepatan. Di sini saya ada soal yang pertama, yaitu sebuah mobil bergerak dengan fungsi kecepatan Vt sama dengan 4T plus 2 dt. Nah, pertanyaannya yaitu tentukan jarak yang ditempuh dari mobil dari waktu T1 detik sampai dengan T4 detik. Penyelesaiannya yaitu yang pertama kita akan mensubstitusikan dulu S-nya ini, yaitu S sama dengan integral dari 4 batas bawahnya dan batas atasnya 1 dikali 4T plus 2 dt. Kemudian kita akan menghitung integralnya, yaitu dengan kita turunkan 4T plus dt ini, 4T plus 2 ini kalau diturunkan menjadi 2T kuadrat plus 2T. Nah, setelah itu kita akan memasukkan batas bawah dan batas atasnya, yaitu 2T pangkat 2 plus 2T dengan batas atas 4 dan batas bawahnya 1. 2 dikali 4 kuadrat ditambah 2 dikali 4, kemudian kita kurangi dengan batas bawah, yaitu 2 nya jadi dikali 1 kuadrat ditambah 2 dikali 1 lagi, dan kita menghasilkan untuk batas atasnya yaitu menjadi 32 plus 8 dan batas bawahnya yaitu 2 plus 2. Untuk batas atas berarti hasilnya yaitu 40, dan untuk batas bawahnya hasilnya yaitu 4. 40 dikurangi 4 yaitu 36, sehingga jarak yang ditempuh dari mobil dengan kecepatan tersebut yaitu 36 meter. Melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Pamungkas. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan fungsi pendapatan total dan menghitung total pendapatan saat terjual 200 unit berdasarkan fungsi pendapatan marginal yang diberikan menggunakan rumus nomor 2, yaitu integral R aksen X dx. Adapun soalnya seperti ini. Diketahui fungsi pendapatan marginalnya adalah R aksen X sama dengan 100 min 0,02x, di mana X menyatakan jumlah unit yang terjual dan nilai R aksen X dinyatakan dalam Rp1.000 per unit. Untuk mendapatkan fungsi pendapatan total Rx, langkah yang kita lakukan adalah mengintegralkan fungsi pendapatan marginal. Jadi Rx sama dengan integral 100 min 0,02x dx, yang kemudian didapat hasil integrasinya adalah Rx sama dengan 100x min 0,01x kuadrat plus K, dengan K sebagai konstanta integrasi. Selanjutnya kita tentukan nilai K. Diketahui bahwa jika tidak ada penjualan atau X sama dengan 0, maka pendapatan total juga 0. Dengan mensubstitusikan X sama dengan 0 ke fungsi Rx, kita peroleh nilai K-nya yaitu 0. Maka fungsi pendapatan totalnya adalah Rx 100x min 0,01x kuadrat, yang nilainya masih dalam satuan Rp1.000. Langkah selanjutnya, kita hitung pendapatan total jika terjual 200 unit. Itu langkah terakhir ya. Dengan memasukkan X sama dengan 200 ke fungsi tersebut, diperoleh R200 yang hasilnya seperti teman-teman bisa lihat Rp19.600.000, atau jika dikonversi menjadi rupiah, total pendapatannya adalah Rp19.600.000. Jadi dapat disimpulkan bahwa total pendapatan perusahaan saat menjual 200 unit adalah Rp19.600.000. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya persilakan teman saya untuk melanjutkan penjelasan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Handayani Supriya. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah soal dari integral tak tentu tentang fungsi biaya total dalam konteks produksi dalam sebuah pabrik.
Nah, di sini ada sebuah soal. Diketahui sebuah pabrik memproduksi barang, laju perubahan biaya produksi dinyatakan oleh fungsi turunan CX sama dengan 6X plus 4, di mana X adalah jumlah barang yang diproduksi dalam unit, turunan CX adalah biaya tambahan per unit atau biaya marginal. Dan yang ditanyakan adalah fungsi biaya total CX dari pabrik tersebut. Untuk mendapatkan fungsi biaya total dari biaya marginal, kita menggunakan integral karena integral merupakan kebalikan dari turunan. Untuk rumus yang digunakan adalah CX sama dengan integral turunan CX dx, dan langkah penyelesaiannya adalah kita masukkan fungsi turunan CX ke dalam integral. CX sama dengan integral 6X plus 4 dx. Integral tersebut kita pisahkan menjadi dua bagian, yaitu menjadi sama dengan integral 6X dx plus integral 4 dx. Jadinya 6X pangkat 3 per 2 plus 4x, dan hasil masing-masing integral adalah integral 6x dx sama dengan 3x kuadrat, sedangkan untuk integral 4 dx adalah 4x, sehingga kita memperoleh hasil yaitu sama dengan 3x kuadrat plus 4x plus c. Dan di sini C adalah konstanta. Jadi kesimpulannya, fungsi biaya total dari pabrik tersebut adalah CX sama dengan 3X kuadrat plus 4X plus C. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Indri Francisca Zalianti. Di sini saya akan membahas rumus yang ada pada jurnal, di mana ternyata rumus integral ini bisa juga dipakai dalam dunia kesehatan, terutama pada bidang farmasi. Rumus luas di bawah kurva atau area under the curve yang biasa disingkat menjadi AUCV ternyata dalam farmakokinetik digunakan untuk menghitung paparan total obat atau dosis yang mencapai sirkulasi sistematik dalam tubuh selama waktu tertentu, di mana CT adalah konsentrasi obat dalam plasma pada waktu T, 0 ke T adalah rentang waktu pengamatan. Untuk mencari AUC, kita melakukan integrasi terhadap fungsi konsentrasi tersebut. Berikut adalah contoh soalnya, di mana seorang pasien diberikan dosis obat secara intravena. Konsentrasi obat dalam darah berubah terhadap waktu mengikuti fungsi eksponensial. Hitunglah total paparan obat atau AUC dalam tubuh pasien dari waktu 0 hingga 5 jam. Untuk mencari AUC, kita harus melakukan integrasi terhadap fungsi konsentrasi tersebut. Pertama-tama, masukkan fungsi ke dalam rumus integral. Lalu, lakukan proses integrasi dengan mengingat aturan integral eksponensial. Setelah didapatkan hasil dari proses tersebut, maka selanjutnya masukkan batas atas dan bawahnya, sehingga didapat AUC-nya itu ada di 31,6. Total paparan obat yang tersedia di dalam plasma pasien selama 5 jam pertama adalah 31,6 mg per liter. Nilai ini sangat penting bagi apoteker untuk menentukan apakah dosis obat sudah aman dan efektif bagi pasien. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosa Andri Ramegantara. Di sini saya akan mempresentasikan dan juga menjelaskan perhitungan total emisi karbon, yaitu nomor 5. Baik, di sini sebuah pabrik mempunyai laju emisi karbon yang meningkat setiap tahun karena perluasan produksi. Fungsi laju emisi per tahun dinyatakan sebagai E dalam kurung T sama dengan 500 plus 20 T dalam satuan ton CO2 per tahun, di mana T adalah waktu dalam tahun, T sama dengan 0 pada tahun 2020. Pertanyaannya, hitunglah total emisi karbon yang dihasilkan pabrik tersebut dari awal tahun 2020 sampai akhir tahun 2025. Baik, di sini penyelesaiannya. Yang pertama, menentukan periode waktu
Yang pertama awal tahun 2020 yaitu T sama dengan 0. Sekarang akhir tahun 2025 T sama dengan 6 karena mencakup periode penuh dari tahun 2020 hingga 2025. Nomor 2, yang kedua rumus integral. Yang kedua, rumus integral untuk total emisi. Untuk mencari total emisi, kita menggunakan integral dari fungsi laju emisi terhadap waktu. Total emisi sama dengan integral 0 ke 6, yakni 500 plus 20T. Baik, yang ketiga, langkah perhitungan integralnya. Langkah pertama, anti turunan dari 500 plus 20T adalah 500T sama dengan 500T plus 10T pangkat 2. Langkah kedua, masukkan batas atas yaitu 6 dan batas bawah yaitu 0 ke dalam fungsi, yakni sama dengan 500 dalam kurung 6 plus 10 dalam kurung 6 pangkat 2 dikurangi 500 dalam kurung 0 plus 10 dalam kurung 0 pangkat 2, yakni hasilnya 3000 plus 36, yakni hasil akhirnya yaitu 3360. Jadi jawaban akhirnya total emisi karbon yang dihasilkan pabrik dari awal tahun 2020 hingga akhir tahun 2025 adalah 3360 ton karbon dioksida. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.